Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum fayaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya, rahmah dan keberkahannya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang benar-benar memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah untuk beriman, kita beriman. Allah berikan kepada kita perintah untuk melaksanakan satu ketaatan, kita sami'na wa ata'na. Ketika kita dilarang meninggalkan sesuatu amalan, kita juga sami'na wa ata'na. Enake mung sendika dawuh. Nah, inilah hatinya orang-orang yang hatinya dilapangkan karena petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang hatinya keras. Hatinya atos itu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minu. Tak ada bedanya antara kalian itu memberikan kepadanya peringatan atas kejahatan dan perbuatan salah yang dilakukan, atau kamu tidak memberi peringatan, tetap mereka seperti itu. Diajak beriman, tidak mau beriman. Diajak meninggalkan yang dilarang, tetap saja mereka meninggalkan. Inilah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup hatinya, Allah kunci hatinya, dan hatinya keras sekeras batu. Bahkan tsumma qasat qulubuhum fahyakal hijarati aw asadu aswah. Bahkan hatinya mereka menjadi keras, bahkan kerasnya seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sebentar lagi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Allah Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Diawali dengan ayat inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kita ini diciptakan sudah merupakan kenikmatan. Pilih orang diciptakan ini apa mensyukuri yang sudah kita terima saat ini. Enek wong sing muni-muni, wah kepengen mati wae. Nah, karena merasa hidupnya menderita, terhimpit, bingung, sedih. Padahal sebenarnya kalau dia mau beriman, dia diberi petunjuk oleh Allah. Namun tidak mau beriman. Pengennya pengen mati. Pengennya dia tidak mau hidup. Padahal Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kepada kita kenikmatan, dan Allah berikan petunjuk supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menikmati kehidupan. Bahkan juga menikmati ketaatan kepada Allah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketaatannya? Salah satu wujud perintah yang merupakan bentuk syukur adalah sholat. Sholat orang ramung saya sholat, tapi sholat tentunya dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya ya nek yang 5 waktu ya berjamaah. Ada perintah yang ringan tanpa nganggo biaya,
tanpa biayaan, tanpa rekoso banget, ya toh. Salat ini dipikir biayanya piro? Orang nggo biaya. Ragat Pak, sarung ora tuku. Kan ora kudu sarungan. Pakaian kita sehari-hari yang menutupi jasad kita selama nutup aurat bisa dipakai untuk sholat. Dan selama dia suci, silakan. Mau pakai bantalon laki-laki itu, mau pakai celana jin, sementing ora koloran. Untuk aurat kan harus pakai celana yang sempurna. Nah, bagi wanita mau pakaian sehariannya silakan, yang penting auratnya tutup semuanya. Itu pun kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala balasan. Wong salat itu ora mung minangka wujud syukur kepada Allah, tapi masih Allah janjikan balasan-balasan, pahala-pahala berupa kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, belum lagi nanti Allah masih akan bayar di dalam kehidupan akhirat dengan bayaran berupa jannah. Nek mungson ku atine ana sing lembut, ana sing keras. Nah, kita akan kaji hari ini. Kenapa anak wong sugih kon korban ya ora gelem korban. Ngopo ana wong sugih kon salat ya ora gelem salat. Apa sebabnya? Apa nyadake niku dudu wong? Jelas ya wong. Nah, kenapa tidak mau salat? Kenapa gak mau taat? Kenapa diberi Allah kenikmatan namun enggan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya dikatakan hati manusia meskipun ngakunya beriman itu ternyata ada 3 macam. Kita akan bahas hati itu ada yang jelas hati yang mati. Ini enggak kita bahas. Hatinya orang kafir kita bahas. Kita akan bahas hatinya yang orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah. Ono sing diperintah taat, ono sing diperintah setengah taat, ono sing diperintah tidak taat. Pertanyaannya, apa wong sing KTP-ne Islam sak mbayan itu ya mong semene iki? Kira-kira nek pertemuan RT, sak RT itu karo pertemuan pengajian, sak RT itu oke endi karo pengajian? Oke RT. Iki saya yakin enggak cuma sak RT. Beberapa RT. Coba sing RT perumahan angkat tangan. Wah, golek apa yang tak goleki? Ini kan testimoni ngecek sepiro atine wong itu. Ya sing perumahan sapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan perwakilan itu. Ya ta? Enek sing lor kono, kulon kono, kidul kono, ana sing Pundung Gede. Nah, ini perwakilan. Artinya belum tentu hati orang yang beriman kepada Allah itu memiliki hati yang lembut. Hati seperti apa? Hati ketika Allah perintahkan kepada seseorang itu, dia berbuat atau tidak berbuat itu gumantung rogone apa atine. Halo. Nah, menungso niku mangane padha. Urung karuan atine itu ketika dikasih makan itu hasilnya sama. Orang-orang yang menerima petunjuk pun juga macam-macam kondisinya. Kalau orang hatinya lembut, maka cirinya apa? Nah, jadi kalau orang itu hatinya lembut, disebut namanya qalbun salim. Qalbun itu hati, salimun itu selamat sangka perkara-perkara yang disebut dengan penyakit. Perkara-perkara yang disebut dengan namanya yaitu hal-hal yang buruk. Hati yang baik itu hati sing enak-enak dadi wong niku katonipun sae. Tidak pernah mengajak hati kepada keburukan-keburukan. Kita lihat, kalau hati kita hati yang namanya hati yang salim, maka mudah menerima dan bahkan mencintai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin jenengan sampai rawon itu termasuk qalbune salim, cuma tingkatannya piro sing ngerti mung Gusti Allah. Enak yang masjid ajek nang ajek telate. Itu berarti ya Allah gitu. Kan ajek telate kan gitu kan. Ajek telate.
Ana sing ngajak tekone sik dhewe, neng mesti sapa mburi dhewe ya ana. Nah, macam-macam itu. Nah, enek sing ngajak teko eri neng mesti ndusuk sik dhewe. Arep dhewe ana imame. Mame kan tekone kene mau sarap salat nang mburi. Imam mendine neng ngarep. Jelas ketika di lembut hati itu mudah menerima dan mencintai petunjuk. Bahkan dia mencintai apa yang membuat hatinya menjadi tentram. Suka mengingat-ingat dan mendalami serta yaitu merawat petunjuknya dengan baik. Namanya zikir itu tidak semata-mata ingat Allah, tapi mengingat apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, zikrullah itu kan nggak cuma ingat Allah yang memberi nikmat sakit atau memberi musibah namanya sakit. Bagi orang sufi sakit itu nikmat, karena Allah akan mengangkat derajatnya. Neng bagi wong awam sakit itu adalah musibah. Nek jenengan kula niku nek lara musibah apa nikmat? Halo. Ade niku nek lara nikmat apa musibah? Nah, berarti jenengan kula wong awam. Ketika sakit menjadi sebuah ujian, itu berarti ade niku wong awam. Umumnya wong gitu loh. Nek wong sufi niku wong sing ketika sakit dia mengatakan alhamdulillah. Karena dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau mati dia mati seperti matinya orang yang baru lahir dari ibunya. Karena sakit telah meloloskan semua dosa-dosanya, melepaskan semua kealfaannya. Iki jenenge wong-wong sufi. Nah, maka tatkala seseorang itu mendapatkan ujian, dia ingat kepada Allah dan ingat apa yang diajarkan Allah dan apa yang diyakinkan Allah kepadanya, maka hatinya menjadi tentram. Itulah kata-kata ala bizikrillahi tatsmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah, ingat orang mung kelingan Allah apa sing dituturke Allah, napa sing dijanjikan Allah, napa sing bakal diberikan sebagai keagungan kepada orang-orang kena musibah. Dia yakin, tenang, maka dia tidak pernah bersedih. Kejaba mung sithik itu. Karena dia yakin akan ada kebaikan. Kalau itu kesulitan akan diganti dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Saya bersama satu kesulitan itu ada sekian banyak kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dibalik meneh, dalam satu kesulitan terbentang segala macam kemudahan-kemudahan. Maka dia yakin. Ini orang-orang yang disebut memiliki hati yang bersih, hati yang salimul qulub, hatinya bersih. Diberi petunjuk mudah, dia selalu dekat kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak menjadikan orang yang ketika mengalami sesuatu dia kemudian mudah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang bersih adalah orang yang selalu husnudzan. Husnudzan, berbaik sangka kepada siapa? Pada siapa? Kepada Allah. Ada itu berbaik sangka pada orang itu susah. Sebelum kita itu bisa berbaik sangka kepada Allah, awaknya dene kerep berprasangka buruk kepada Allah apa berprasangka baik kepada Allah? Halo. Tenane. Saya ngene. Contoh. Iki sapa bulan iki duwe duit punjul 3 juta. Lah ngakune lah ora duwe itu. Iki mung contoh umpama ya. Nah, pas-pasan. Baik. Kabeh orang ngaku nek takone duit. Upamane dene niku duit-duit 3 juta. Tur awake dhewe iki bar ngetokne di 3 juta ya jek nyambut gawe. Dikatakan sebuah hadis Nabi mengatakan man wajada si'atan walam yudhaqi fala yaqrabanna musallana.
sapa wonge diwenehi kelapangan, cek iso mangan, cek iso ngombe, awak ya sehat, tenaga ya kuat, pekerjaan ya sik menghasilkan, ketemu Idul Hijjah 10 Dzul Hijjah kok ora korban, maka ora sah melu nyang musala salat Id. Turuan ning omah wae. Nah perintahnya fasoli di rabbika wanhar. Salatlah karena Allah dan berkorban lah. Nang musala niku mikire ngeten iki. Duit 3 juta, kebutuhan macam-macam wis piye mikire. Lah, itu termasuk berburuk sangka kepada Allah. Kita ini mesti harus berbaik sangka. Kalau kita mengamalkan satu amalan, apalagi dengan mengorbankan apa yang diberikan Allah kepada kita, kan dah jelas. Semua biaya ibadah kita, korban, sedekah, zakat, infak, itu mau kita keluarkan atau tidak gumantung iman kita. Kalau kita beriman, kita yakin Allah akan menggantikan semua biaya yang kita keluarkan untuk beribadah kepada Allah. Yang harus yakin dan husnudzon. Jangan kemudian jadi ragu-ragu ketika kita berbuat, kok orang langsung dibalas. Akhirnya ragu-ragu, ustaznya ngapusi, Gusti Allah sing ngapusi. Nah, yang jelas Bapak Ibu yang berbahagia, balasan amal itu yang pasti besok di akhirat. Neng sabar ngenteni nek urung mati, urung dikeke. Nek pengen ndang entuk ndang mati ya ora. Iki jenenge balasan akhirat. Tapi yang jelas, barang siapa menempuh jalan petunjuk itu Allah berikan kepadanya fid dunya hasanah. Kalau kita yakin dan kita bersabar dan kita lebih banyak mengerjakan, berlomba dalam kebaikan, ora usah banyak mikir balasannya apa, nanti Allah yang akan cukupi. Jangan ini loh. Ojo wong ngamal itu mau ngenteni nek digaji ku nyambut gawe meneh. Beramallah. Terus bekerjalah. Nek sampean mikire mung gaji, contohnya kan anak pegawai negeri itu wis ditompo akhirnya mundurkan diri gara-gara gajine ora oke. Gitu kan. Kalau kita model amal seperti ini kepada Allah gitu, kita beramal di balasannya orang ono-ono, akhirnya kita berhenti. Padahal beramallah. Allah itu sudah beramal kepada kita lebih banyak daripada kita beramal kepada Allah. Awal denku diciptake dalam keadaan hidup, berkembang seperti saat ini, itu sudah merupakan nikmat Allah SWT. Maka tatkala kita kemudian menyadari betul akan nikmatnya Allah, lalu kita kemudian satu saat mendapatkan ujian dari Allah, maka orang-orang yang hatinya bersih selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kehendak baik yang akan Allah datangkan kepada kita. Ning awake dhewe niku ora ngerti. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu nabi, duduk wong awake kaya awake dhewe ngeten iki. Ketika berdakwah mendakwahkan agamanya, Nabi Yunus diterima atau tidak dakwahnya? Pertama, tidak. Sampai akhirnya berputus asa. Lalu kemudian bangsa Jawa ini minggat, numpak kapal. Lah teko tengah dalan kapalnya kena musibah, ombak besar, nek gak dilongi muatane iso kerem. Maka semua barang dilempar ke laut. Ternyata saya oling. Kudu dilongi wong siji. Qadarullah kok kemudian sing nampa undan itu Nabi Yunus. Akhirnya Yunus pun dilepaskan, dimasukkan ke dalam lautan. Nah, kapalnya selamat akhirnya. Selamat apa ora itu? Ada terangannya kapal akhirnya mengurangi satu penumpangnya. Yunus pun belum tentu itu nakoda kapal tahu selamat apa ora Yunus itu. Yunus pun juga nggak tahu kapal itu selamat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Yunus akhirnya dimakan ikan. Di dalam perut ikan, iwak kan orang mangane orang nyokoti yang dulu.
Diulu jebulan jero wetenge iwak cek urip. Karena jero itu bergerak, mungkin jotosi barang itu dan sebagainya kan lumayan keri itu. Akhirnya bongsone gitu kan ditoknya saka perut ikan. Nah, ketika di keluar perut ikan dia kembali kepada kaumnya. Sebule kaumnya wis beriman. Nah, kadang kita suudzon dengan apa yang Allah kehendaki, padahal Allah itu berkehendak seperti itu. Pelajaran buat kita. Kita itu tidak boleh suudzon, harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Inilah tanda-tanda orang memiliki hati yang bersih, mudah menerima petunjuk, mudah mendapatkan peringatan, dan selalu kita ini patuh, selalu kita ini enak emong sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberi nikmat dia mesti bersyukur, dan ketika dia diuji dia selalu bersabar, bahkan selalu berbaik sangka kepada Allah. Apalagi Allah mengatakan hadits qudsi, ana indza dzanni abdi bi. Aku ini selalu berdasarkan persangkaan hambaku kepada aku. Nek jenengan itu gadah pikiran sok nek aku korban orang didit tenan malan. Nek mau jangan didit 3 juta muar korban ora tekek korban. Tekek ora lah. Kita arep melarat kena korban. Larat tenan malahan. Bila jangan itu dengan ikhlas, ya Allah, bismillah saya mau korban. Lillahi ta'ala, saya serahkan kepadamu. Kula jek disusuk 500, kula sik nyambut gawe. Kula mang paringi jol ganjaran swarga ingkang istimewa dan berikanlah ganti padaku di dunia. Dan insyaallah wong sing takwa niku dijamin cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Neng sapa sing ragu-ragu, maka kemudian dia jadi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya ora sida korban. Enek mung wedi karo wedi, enggak ada keyakinan yang membuat dia menjadi tenang dan bahkan yakin dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda pertama. Sebelum dilanjutkan, ada yang bertanya dipersilakan.